Wanita ini mengadopsi seorang bocah di pinggir jalan. Tetapi tidak menyangka anak laki-laki ini adalah hantu. Setelah mengetahui hal ini, dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga membawa anak laki-laki ini pulang dan memperlakukannya seperti anak kandungnya. Setiap hari, dia mengajaknya makan makanan enak, dan membelikannya banyak pakaian indah. Belum pernah bocah ini rasakan cinta keibuan sebelumnya. Jadi sekarang dia merasa sangat bahagia. Tapi tidak lama kemudian, Jiuru pergi mengunjungi anaknya yang sudah meninggal. Bocah tidak sengaja menemukan. Jiuru menyembunyikan sesuatu di bawah bantal. Tanpa diduga, tanggal di atas sana bertepatan dengan tanggal kematiannya. Hal ini membuat bocah itu curiga bahwa Jiuru adalah ibunya. Dia pergi ke utusan dunia bawah untuk bertanya di mana dia lahir. Orang tua itu menunjuk ke sebuah rumah tua yang bobrok dan berkata, "Saya menemukan kamu di sini." Tanggal itu adalah tanggal 1 Juni. Setelah seseorang meninggal, ada 7 hari kebangkitan jiwa. Kebetulan itu tanggal 8. Itu sebabnya aku memanggilmu Chuba. Bocah itu menatap kosong ke rumah yang bobrok ini. Tanpa diduga, pada saat ini, Jiuru tiba-tiba muncul di tempat ini. Dia membakar uang arwah untuk anak yang dia tinggalkan. Karena kemunculan Chuba baru-baru ini, jadi Jiuru sering bermimpi anaknya yang belum lahir. Ini membuat Chuba yakin bahwa Jiuru adalah ibu yang telah meninggalkannya. Chuba tidak bisa menahan air matanya. Lalu dia marah dan pergi. Setelah beberapa hari, Jiuru tidak melihat Chuba lagi. Dia pergi mencarinya kemana-mana. Akhirnya menemukan Chuba. "Aku belum lahir, tapi sudah mati. Sejak aku kecil, aku selalu sendiri. Aku tidak tahu siapa ibuku. Aku tidak bisa bereinkarnasi di kehidupan lain karena aku adalah jiwa yang mengembara." Chuba hanya tahu bahwa Jiuru dengan kejam menghancurkannya. Tapi tidak tahu apakah tahun itu karena Jiuru dipaksa. Chuba naik pitam menatap Jiuru, berteriak bahwa dia adalah anak laki-laki yang ditinggalkan oleh Jiuru tahun itu. Kemudian anak laki-laki itu melepas pakaian yang dibelikan Jiuru untuknya. Pakaian itu langsung berubah menjadi abu. Chuba juga menghilang. Jiuru merasa sangat patah hati saat melihat itu. Setelah mengetahui bahwa Chuba adalah putranya, Jiuru menyalahkan dirinya sendiri setiap hari. Tidak mau makan apa-apa. Suatu hari, Jiuru tidak bisa menahan diri lagi dan pergi mengunjungi Chuba. Tapi dia tidak bisa menyalakan dupa. Saat ini ada angin bertiup. Suara Chuba bergema. "Tidak perlu lagi membakar dupa. Aku tidak akan datang menemuimu lagi." Saat itu karena ibu terpaksa. Ibu benar-benar ingin melahirkan tapi ibu tidak ada cara lain, mengertikan. "Kalau gitu, pergilah ke dunia bawah bersamaku." Untuk membantu Jiuru menyingkirkan rasa sakit di hatinya, sahabatnya menemukan 2 jiwa hantu, Xiao Wen dan Along. Harap mereka dapat membantu Chuba mengerti. Ternyata tahun itu Jiuru berusaha sekuat tenaga untuk menjaga anaknya. Tetapi karena sifat profesinya, bos bertekad menolak untuk mengizinkannya memiliki anak. Pada tengah malam itu dia menipu Jiuru. Bawa dia ke klinik swasta dan lakukan aborsi. Dan tempat aborsi adalah tempat rumah tua yang ditinggalkan itu. Xiao Wen dan Along mulai mencari Chuba. Beritahu Chuba insiden tahun itu. Tapi Chuba menolak untuk mengerti. Anak laki-laki itu merasa bahwa mereka berdua selingkuh. Di tempat ini, Jiuru ingat kata-kata Chuba. Dia gantung diri untuk bunuh diri. Tahu betul bahwa menjadi iblis akan membawa banyak penderitaan. Kenapa kamu membuat ibumu mati bersamamu? Kau memiliki sifat manusia atau enggak? Jika Jiuru mati maka kamu bahagiakan. Jika Jiuru benar-benar mati kamu akan menyesalinya. Untungnya saat ini, Chuba akhirnya berpikir jernih. Bocah itu memilih untuk memaafkan Jiuru. Chuba berteriak, "Ibu, jangan mati." Lalu letakkan kursi di bawah kaki Jiuru. Melihat bahwa putranya telah memaafkannya, Jiuru sangat gembira. "Ibu pergi denganmu adalah apa yang perlu dilakukan. Ibu tidak bersalah padaku. Itu karena Chuba tidak benar,
aku tidak menyalahkan ibu lagi. Sebelumnya, aku tidak punya ibu, aku sangat menderita. Sekarang aku dapat menemukan ibu lagi, bagus sekali. Aku hanya ingin ibu berada di sisiku setiap hari, aku bahagia. Ibu dan anak saling berpelukan erat. Berjanji tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Tapi Chuba masih anak kecil yang nakal. Terkadang, dia terlihat oleh manusia. Suatu hari dia sedang bermain. Tiba-tiba ada pelanggan yang melihat Chuba. Tapi yang lain tak bisa melihatnya. Karena agar pelanggan yang datang ke sini tidak takut. Yijia menyarankan agar Jiuru harus menemukan seorang Tao untuk menemukan jalan. Agar Chuba tidak berlarian. Sang Tao memasukkan Chuba ke sebuah kalung. Biarkan dia memiliki tempat berteduh. Nanti bukan lagi jiwa yang mengembara. Sejak saat itu Jiuru selalu memakai kalung. Setiap hari bersama anaknya. Chuba akhirnya merasakan cinta ibunya. Melihat ibu dan anak mereka sangat dekat. Along tiba-tiba teringat ibunya. Apakah setiap ibu mencintai dan merindukan anaknya? Tentu saja, ibumu juga akan merindukanmu. Aku sudah menjadi manusia selama 20 tahun. Setiap hari setelah bangun akan makan. Setelah makan, pikirkan kemana harus pergi bermain. Mengapa aku begitu tidak bersyukur pada ibuku? Hanya setelah Along meninggal dia mengerti cinta ibunya. Dia sangat ingin kembali dalam mimpi ibunya. Tapi ibunya memuja Buddha sepanjang tahun. Dia selalu memakai rosario Buddha. Ini membuat iblis tidak mungkin mendekatinya. Karena ingin Along dapat melihat ibunya lagi. Pada tengah malam Xiao Wen pergi ke kamar tidur ibunya. Lakukan sihir untuk mengambil rosario itu. Tanpa diduga, kekuatannya sangat besar. Membuat Xiao Wen terluka. Tapi akhirnya masih sukses. Biarkan Along muncul di mimpi ibunya. Dia berlutut di bawah tempat tidur ibunya. Mengatakan bahwa ketika dia masih hidup dia tidak bersyukur. Hanya setelah mati dia baru tahu bahwa harus berbakti kepada ibu. Ketika masih hidup, aku belum pernah berbakti kepada ibu. Aku hanya melakukan hal-hal yang membuatmu marah. Jika aku patuh sebelumnya. Sekarang aku akan tidak mati. Anak On, aku tidak marah padamu. Along sangat bahagia setelah bertemu dengan ibunya. Xiao Wen juga senang. Karena terlalu bersemangat, Along tidak hati-hati. Menyentuh luka Xiao Wen. Sekarang dia tahu Xiao Wen karena membantunya. Jadi terluka oleh rosario. Along sangat tersentuh. Dia berjanji untuk memperlakukan Xiao Wen dengan baik di masa depan. Setelah Along kembali dalam mimpi ibunya. Hari berikutnya, ibunya memerintahkan orang untuk menutupi semua patung Buddha yang ditempatkan di rumah. Di malam hari, Along datang dalam mimpi Jingji. Bilang jangan ragu tidak berani mendapatkan suami baru karena dia. Saatnya dia mencari keluarga baru. Tapi Jingji menolak untuk patuh. Jadi Along kembali dalam mimpi ibunya. Minta ibu untuk membiarkan kakaknya dan Jingji menikah. Kakaknya selalu menjaga Jingji. Tapi Jingji tidak berani menerima pengakuan kakak Along. Jika aku ingin dapat memegang tangan kamu di depan semua orang selama sisa hidupku. Boleh? Aku ingin mengambil posisi Along. Dan jaga kamu seumur hidupku. Menjadi suami kamu.